Olera, Freddy Fazbear. Oh my god! Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Nur Rahmawati dari PBSIB Angkatan 2002 Universitas Mula Warman FKIP. Di sini saya akan membahas hubungan folklore dengan kearifan lokal dan penelitian folklore. Jadi di sini saya akan membahas dua materi sekaligus untuk mengakhiri video ini. Materi pertama yaitu hubungan folklore dengan kearifan lokal. Jadi kita jelaskan dulu dari sisi folklornya, dari pengertian ya. Jadi pengertian folklore ini merupakan suatu kebudayaan kolektif yang disebarkan secara turun-temurun ya. Dan ini dalam banyak versi, ada yang dari tradisional secara lisan maupun disertai alat pembantu pengingat gitu. Jadi folklore ini diartikan sebagai prinsip-prinsip yang dibanggakan di suatu daerah tertentu seperti peribahasa, moto, tradisi, dan adat istiadat. Kearifan lokal dan folklore hubungannya saling terkait dan erat satu sama lain. Jadi dalam kearifan lokal ini terdapat komunikasi lisan dengan cara mentransmisikan suatu budaya ya. Jadi kita bisa tahu adat atau budaya tradisi orang lain melalui folklore juga, karena folklore ini yang mengkaji tentang budaya atau kearifan lokal di suatu daerah tersebut gitu. Jadi hubungan folklore dan kearifan lokal sangat terkait dikarenakan adanya cerita dan tradisi lisan yang ada di dalamnya. Jadi dalam tradisi lisan atau cerita mengandung arti ya, mengandung nilai-nilai kehidupan dan pengetahuan yang lazim di daerah masyarakat tersebut gitu. Ya, di sini saya akan menyebutkan kearifan lokal dalam bentuk folklore ya. Jadi kearifan lokal dalam bentuk folklore ini ada 3. Yang pertama itu folklore lisan, yang kedua folklore sebagian lisan, yang ketiga adalah folklore bukan lisan. Kita akan bahas dulu dari yang pertama, yaitu folklore lisan. Jadi folklore lisan dalam kearifan lokal ada bentuk-bentuknya. Yang pertama nyanyian rakyat, yang kedua itu bahasa isyarat, yang ketiga adalah ungkapan tradisional, yang keempat cerita rakyat, yang kelima sajak atau puisi tradisional. Yang kedua adalah folklore sebagian lisan ya. Jadi folklore sebagian lisan ini dalam bentuk kearifan lokal tuh ada yang pertama kepercayaan atau tahayul di suatu masyarakat. Yang kedua adalah permainan rakyat. Yang ketiga adalah folklore bukan lisan. Jadi dalam kearifan lokal folklore bukan lisan ini terdiri dari yang pertama rumah atau tempat tinggal tradisional, yang kedua makanan dan minuman tradisional, yang ketiga pakaian adat, yang keempat yaitu kerajinan tangan, yang kelima adalah obat-obatan tradisional. Untuk beberapa contoh kearifan lokal yang ada di Nusantara ini ada banyak, tapi kita akan menyebutkan kearifan lokal yang terkait dengan pemanfaatan alam atau lingkungan sekitar. Jadi di sini saya hanya menyebutkan contoh-contoh yang saya baca ya. Yang pertama itu masyarakat Papua terdapat kepercayaan Tearo Newa Lako, yang artinya alam adalah aku. Jadi yang dimaksud tuh tanahnya tuh dianggap sebagai bagian hidup manusia ya. Jadi pemanfaatan sumber daya alam dan mereka harus menjaga kelestarian alam tersebut. Yang kedua itu ada dari masyarakat Sarawe dari Bengkulu. Jadi terdapat di dalam masyarakat mereka terdapat kepercayaan Cekalo Kumali ya, yang dimaksudkan kelestarian lingkungan terwujud dari kuatnya keyakinan tata nilai dalam berladang dan tradisi bercocok tanam. Yang ketiga itu adalah masyarakat Dayak Kenyah ya dari Kalimantan Timur. Jadi terdapat tradisi tanah ulen ya.
Jadi yang dimaksud tanah ulen ini adalah kawasan hutan yang dikuasai dan menjadi milik masyarakat adat itu. Sudah ditandai ya. Yang keempat adalah masyarakat Undau Mau dari Kalimantan Barat. Jadi kearifan lingkungannya tuh dalam pola penataan ruang dan pemukiman ya, dengan mengklasifikasikan hutan dan memanfaatkan sebaik mungkin. Materi yang kedua adalah penelitian folklore. Jadi kita akan menjelaskan penelitian folklore dari materi ini. Yang pertama itu kita jelaskan dari pengertian folklore ya. Jadi folklore ini adalah suatu kebudayaan kolektif yang tersebar secara turun-temurun dari generasi ke generasi ya. Secara etimologi ini folklore ini berasal dari kata folk dan lore. Kan kita sudah bahas di pembahasan video pertama ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan langsung ke intinya. Jadi folklore sebagai kajian ilmu, pengetahuan, budaya, sejarah dan sastra. Jadi berdasarkan jenisnya tuh kan secara garis besar ini folklore itu terbagi atas 3 ya, yaitu folklore lisan, folklore sebagian lisan dan bukan lisan gitu. Jadi ada 3 disiplin ilmu yang lebih dekat dan tepat untuk menjadikan folklore ini sebagai objek penelitian atau bahan kajian. Yang pertama itu ilmu sastra, yang kedua ilmu sejarah, yang ketiga ilmu budaya. Jadi folklore lisan ini tepatnya menjadi objek kajian ya dalam ilmu sastra gitu. Jadi objek kajian ilmu sastra ini terdapat ke teks aja sih, ke folklore lisan saja gitu, seperti prosa, puisi, ungkapan tradisional dan lain-lain. Untuk mengkaji atau meneliti tentang folklore ini didasarkan pada suatu masalah. Jadi dari suatu masalah itu akan menjadi topik penelitian, dan dari penelitian tersebut kita akan mencari tahu cara memecahkan masalah tersebut. Jadi cara memecahkan masalah tersebut kita dapatkan dari teori yang kita gunakan menyesuaikan dengan topik permasalahan yang kita pakai gitu. Jadi ilmu sastra ini dapat dikaji itu melalui folklore lisan ya, berupa teks dan narasi. Berbeda halnya dengan ilmu budaya. Ilmu budaya ini mencakup ketiga folklore ya. Yang pertama folklore lisan, sebagian lisan dan bukan lisan. Jadi untuk ilmu budaya ini mencakup semua folklore ya, mencakup beberapa banyaknya folklore, dan ya dari sana kan bisa menjadikan topik permasalahan yang diangkat menjadi penelitian. Jadi tidak hanya folklore lisan, tetapi ilmu budaya ini sangat luas cakupannya mengenai folklore tersebut. Jadi menurut Brunner tahun 2007 mengatakan dari tulisan bergaya folklore, konsep cermin masih diaplikasikan untuk menghubungkan informasi budaya dan sejarah sebuah kelompok dengan menganggap bahwa ini juga adalah suatu penanda bagi identitas sosial yang sangat khusus. Jadi berdasarkan pendapatnya Brunner ini dapat disimpulkan bahwa folklore atau cerita lisan yang telah dibukukan masih dipakai sebagai alat penghubung informasi mengenai budaya dan sejarah di suatu kelompok masyarakat tertentu. Jadi dapat disimpulkan folklore ini berperan sangat penting dalam mencari informasi identitas sebuah kelompok masyarakat di masa lalu. Jadi folklore ini sebagai informasi cerminan sebuah kelompok ya dari masyarakat tertentu. Menurut Prof ini mengatakan ya, saya baca dulu, tak satu pun dari ilmu Humayunora, baik itu etnografi, sejarah, linguistik, atau sejarah sastra, dapat berjalan tanpa adanya folklore. Sedikit demi sedikit kita menyadari bahwa solusi bagi fenomena kebudayaan spiritual yang beragam itu tersembunyi di dalam folklore. Jadi dari pendapat Prof di atas dapat disimpulkan kalau kita ingin mengetahui sejarah atau kehidupan masa lalu di suatu kelompok atau masyarakat tertentu,
kita dapat mendapatkan informasi itu melalui folklore atau kebudayaan-kebudayaan yang ada di sana gitu. Dapat melalui pesan-pesan yang disampaikan dari nenek moyang ya, atau dari nenek moyang kita di zaman dulu. Jadi dari banyaknya unsur kehidupan manusia ini kan banyak yang terekam ya. Jadi kita bisa tahu dari cara kita meneliti dan menyimak dari folklore tersebut. Berikutnya kita akan membahas metodologi dalam penelitian folklore. Kita akan bahas pertama metode dan pendekatannya ya. Jadi dalam 3 disiplin ilmu di atas, kita dapat mengkaji penelitian folklore menggunakan metode etnografi dan metode deskriptif. Jadi kedua metode ini menggunakan cara yang sama, yaitu mewawancarai sebuah narasumber atau informan dan mendeskripsikan apa yang menjadi penelitian yang mereka kaji saat mempertanyakan ke narasumber tersebut gitu. Untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian folklore ini dapat menggunakan pendekatan mitopoik. Jadi mitopoik ini meneliti cerita lama ya, yaitu mitos dengan hubungan di masa lampau ya, atau sejarah di masa lampau. Jadi pendekatan mitopoik ini adalah pendekatan yang paling pluralis ya, atau paling banyak memasukkan semua unsur ya, yaitu unsur kebudayaan, agama, sejarah, sosiologi, psikologi, dan lain-lain ya. Jadi dari pendekatan yang dapat diambil itu banyak sekali yang dikaji dalam penelitian folklore tersebut. Untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian folklore yaitu menggunakan data primer ya. Data primer ini menggunakan data primer ini dengan cara mewawancarai narasumber, yaitu masyarakat atau ketua adat atau kepala desa ya. Bisa seperti itu. Untuk yang keduanya tuh menggunakan sumber datanya ini adalah sumber data sekunder ya, dengan cara meneliti atau mengkaji suatu peninggalan di masa lalu ya, kayak barang keramat atau barang-barang lama gitu ya, peninggalan dari nenek moyang terdahulu. Yang ketiga adalah jenis data dan objek penelitian. Jadi jenis data yang dipakai dalam penelitian folklore ini berupa cerita atau benda ya. Tapi untuk penelitian folklore lisan secara ilmu sastra ini menggunakan data kualitatif berupa cerita atau narasi saja gitu, tidak berupa benda. Karena untuk benda dan cerita itu yang mengkaji yaitu adalah ilmu budaya dan sejarah. Untuk datanya itu untuk data biasanya itu bisa menggunakan teknik wawancara yang akan dijawab oleh narasumber gitu. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini mengumpulkan data kualitatif ya, dengan cara mewawancarai masyarakat ya, yang merupakan penutur asli di daerah tersebut ya gitu. Jadi untuk teknik analisis data untuk penelitian folklore ini menggunakan teknik analisis data kualitatif ya. Jadi walaupun teknik data yang dipakai sama, teknik menganalisisnya sama, tapi cara menganalisisnya berbeda ya, tergantung dari topik permasalahan, jenis data, dan teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian folklore. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah atau kurang, mohon maaf. Jadi kita sama-sama belajar di sini ya. Saya juga masih belajar gitu. Kita sama-sama berdiskusi ya. Jika ada yang mau ditanya atau didiskusikan, ya kita berdiskusi saja di kolom komentar ya. Jadi ini adalah video terakhir saya. Saya tidak akan membuat video lagi, video penjelasan ini.
saya sudah memasuki masa UTS dan UAS, jadi doakan saya dapat nilai yang tinggi ya. Amin. Jadi baik, saya akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.